Ada Pak tua dari kampung. Dia mengunjungi keluarganya di Geraha. Tapi beliau nekat keluar sendiri. Beriringlah dengan kita. Nyampe di luar, di gerbang, di luar, beliau menyeberang. Kita tanya, Bapak mau kemana? Kita tanya ya. Saya mau ke stasiun. Kalau Bapak ke stasiun, langsung naik angkot, jangan nyebrang. Jangan nyala-nyalahin. Saya lebih tua darimu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Setelah kita membahas cara wuduk Nabi, urutan-urutan wuduknya Nabi, maka sekarang kita berlanjut. Di dalam pembahasan kemarin itu terdapat hal-hal yang wajib, hal-hal yang rukun, dan hal-hal yang sunnah. Ya, kalau yang wajib, yang rukun itu ya namanya juga wajib, harus kita lakukan. Apalagi rukun, kalau kita tinggalkan maka wuduk kita tidak sah. Ya, yang wajib kita tinggalkan berdosa. Nah, di antaranya yang kita sampaikan kemarin ada disebut dengan sunnah. Nah, sunnah ini sunnah dalam fikih, ya tidak sama dengan sunnah dalam pelajaran akidah. Dalam pelajaran akidah sunnah juga, sunnah itu ajaran maksudnya. Ajaran sunnah Rasul, ajaran Rasul, sunnah sahabat, ajaran sahabat. Nah, sunnah di sini dalam ilmu fikih, kalau dikerjakan kita mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan, ibadah kita tetap sah, tapi kita rugi. Kita rugi karena tidak mendapatkan pahala yang besar. Ya, kita tidak mendapatkan keuntungan, ya pulang modal. Kalau yang wajib-wajib saja, kita baru pulang modal, belum dapat untung. Sama dengan sholat kita 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu saja ya baru pulang modal sebagai kewajiban kita. Kalau mau untung, tambah sholat sunnah, rawatib, ya rawatib. Nanti akan kita bahas nanti berapa sunnah rawatib itu, ya tambah juga dengan duha, seperti pagi ini ya kita duha. Nah, begitupun tahiyatul masjid, kalau kita masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat, jangan langsung duduk saja. Ya, kita juga ngambil pahala. Ya, sholat sunnah 2 rakaat. Saya nggak sholat gimana tuh Ustaz? Ya nggak dosa sih, tapi nggak beruntung. Ya, nggak dosa sih, tapi nggak beruntung. Tentu kita sepakat mau beruntung, maka perbanyaklah sholat sunnah. Nah, demikian juga malam, sholat tahajud dan witir. Nah, apa saja itu yang sunnah dalam berwudu? Pertama, bersiwak sebelum berwudu. Bersiwak itu adalah menggosok gigi. Boleh dengan sebatang kayu siwak, bukan sebatang sepohon maksudnya, sebilah ya. Kayu siwak segini ya. Kayu siwak yang oleh-oleh dari Makkah itu, ya boleh dengan itu gosok gigi. Atau kalau tidak ada itu, boleh dengan sikat gigi plus odol, kecuali ketika puasa sikat gigi saja, jangan pakai odol ya, takut khawatir nanti ketelan manisnya itu. Nah, itu disunnahkan. Minimal kalau tidak bawa siwak, tidak bawa sikat gigi, dengan telunjuk ya, dengan telunjuk kita menggosok gigi kita ya, kita gosok. Tentu walaupun belum tidak sempurna dengan telunjuk ya, sebaiknya kita kemana-mana bawa sikat gigi ya, untuk kita wudu di luar rumah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu."
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali hendak wudu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham juga dengan kelemahan kita. Kita banyak malesnya, ya. Maka supaya tidak memberatkan, maka Rasul tidak mewajibkan. Sebenarnya penting sekali, karena sisa-sisa makanan yang ada di celah-celah gigi itu yang membuat penyakit, ya. Itu yang membuat penyakit, membuat gigi keropos, akhirnya berlubang, akhirnya copot, ya. Tapi orang yang rajin sikat gigi, insya Allah akan aman daripada sakit gigi. Nah, ini dalilnya. Kalaulah tidak akan memberatkan umatku, akan kuwajibkan kepada mereka, akan kuperintahkan kepada mereka untuk menyikat gigi setiap akan berwudu. Tapi kasihan, takut memberatkan, maka disunnahkan saja. Yang tidak sikat gigi sebelum wudu, wudunya sah, tapi rugi, tidak mendapatkan pahala. Kemudian mulutnya juga tidak bersih, mungkin habis makan tadi, apalagi habis makan duren, kecium oleh teman sebelah ketika sujud, ya, ketahuan kan duren tadi, ya. Lebih baik kita sikat gigi, mendingan makan duren, apalagi makan pete, ya, makan jengkol, waduh, rasa mau pecah hidung ini dengan aromanya. Maka sikat gigi dulu sebelum berwudu. Yang kedua, disunahkan mencuci telapak tangan 3 kali sebelum berwudu, ya. Ini telapak tangan. Nah, ini penting, ya. Kalaupun tidak mencuci telapak tangan sebelum berwudu, langsung saja sah wudunya. Tapi ruginya apa? 1, kurang pahalanya. 2, kesehatannya tidak terjamin. Kita habis kerja, apalagi kerja membetulin motor, bergelimang oli, ya dibersihkan. Apalagi ibu-ibu habis menggiling cabai, langsung aja wudu. Iya, Pak, mukanya panas, maka dibersihkan dulu pakai sabun. Apalagi zaman Covid, ya. Mana tahu habis salaman, pindah Covid di sini, ya, langsung saja wudu, ya, pindah ke wajah kita sensitif, gampang menerima virus. Nah, maka alangkah baiknya dicuci tangan dulu sebelum berwudu. Jadi jauh sebelum Covid, ajaran mencuci tangan itu sudah ditekankan oleh Nabi. Nah, makanya orang yang rajin berwudu, insya Allah akan tipis kemungkinan akan tertular COVID-19, karena 5 kali sehari semalam dia akan membasuh tangan. Nah, cuman lebih disempurnakanlah pakai sabun atau pakai, ya, alat yang lain yang bisa melunturkan virus-virus itu. Ini sunnah. Lain halnya kalau dia bangun tidur. Kalau bangun tidur itu hukumnya berubah menjadi wajib. Wajib mencuci kedua tangan, ya. Dia wajib mencuci kedua telapak tangannya ini 3 kali terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Apalagi berwudu di gayung, berwudu di ember. Nah, sebelum masuk ke gayung, ke ember tangan kita, dicuci di luar dulu 3 kali. Ini jadi wajib kalau bangun tidur. Kalau bukan bangun tidur, hukumnya sunnah. Nomor 3, itu ada di gambar, ya. Nah, dibantu dengan gambar. Nomor 3, membasuh setiap anggota wudu dengan sungguh-sungguh, ya. Membasuh anggota wudu dengan sungguh-sungguh. Jangan siram-siram saja. Kita melihat sebagian, ya, basuh tangan,
basuh muka, basuh tangan, gini-giniin aja kayak keran, ya. Udah digini-gini ke keran, lalu udah selesai. Itu bukan wudu namanya, nyiram karena gerah namanya itu. Kalau wudu, basuh tangan itu digosok supaya kotoran itu keluar, apalagi kita habis kerja, keringatan itu menempel, ya, kita bersihkan, gosok gitu. Nah, begitu tangan, begitu muka, begitu kaki, begitu seterusnya. Jadi membasuh atau menggosok anggota wudhu itu dengan sungguh-sungguh, termasuk ketika cuaca sedang dingin, ya, cuaca sedang dingin. Ada sedikit catatan di bawah sebelah kanan kita di halaman 20, ya. Ketika bangun tidur malam sebelum subuh, disunahkan beristinsyak dan beristinsar 3 kali sebelum berwudu dan mengerjakan sholat. Ini tidak ada hubungan dengan wudu, hubungannya dengan bangun tidur. Perlu saya bocorkan, rahasia syaitan itu istananya adalah di bulu hidung kita. Istana syaitan itu di bulu hidung kita. Maka ketika kita bangun tidur, ini harus disemprot, dibasahi, masukin ke dalam supaya setan itu kabur. Dan kemudian segala penyakit juga keluar. Karena hidung kita inilah yang menyerap, ya. Ada virus, ada debu, apalah namanya, di sini kita bernapas masuk di sini. Tentu tidak selamanya kita pakai masker. Dan masker juga tidak bisa dipercaya 100%. Apalagi maskernya tipis, ya masuk. Maka kita bangun tidur, ini istinsar dulu, dimasukkan ke dalam dengan tangan kanan, dikeluarkan dengan tangan kiri sampai bersih, baru kita memulai wudu. Itu juga hukumnya disunnahkan sebelum berwudu. Yang keempat, di halaman 21, membasuh setiap anggota wudu minimal 1 kali. Ini wajib, ini fardu, dan ini yang wajib, ini yang rukun. Adapun yang lebih utama, ini sunnahnya adalah 2 kali atau 3 kali, ya. Membasuh setiap anggota wudu itu yang wajibnya sekali, tapi disyariatkan menambah jadi 2 kali untuk mendapat sunnahnya, atau 3 kali. Saya sudah share bagaimana berwudu dengan setengah gelas air, lihat di grup, ya. Itu 2 kali masih bisa diambil sunnahnya, ya. 2 kali bisa, ya. Yang belum nonton mungkin bisa lihat di grup lagi. Kecuali ketika kita mengusap kepala dan kedua telinga, itu cukup dilakukan 1 kali saja. Jangan disamakan. Berbeda membasuh dengan mengusap. Nah, ini dulu tolong diperbedakan. Membasuh 2 atau 3 kali, muka, tangan, kaki. Tapi mengusap kepala dan telinga, mengusap itu cuma 1 kali. Nah, bedakan antara membasuh dengan mengusap. Membasuh 3 kali, 3 kali muka, 3 kali tangan, 3 kali kaki. Tapi mengusap cukup sekali, kepala dan telinga. Orang yang tidak faham, kita melihat dia menyapu kepala juga 3 kali, nyapu telinga juga 3 kali. Ini nggak benar. Nah, tapi maaf ya, kita juga ditegur, jangan nyalahin orang dong. Ini memang agak ribet ya, agak simalakama. Kita nggak boleh nyalah-nyalahin. Ya bagaimana nggak nyalahin, memang salah. Maaf sedikit kita menyimpang.
Ada Pak tua dari kampung. Dia mengunjungi keluarganya di Geraha. Tapi beliau nekat keluar sendiri. Beriringlah dengan kita. Nyampe di luar, di gerbang, di luar, beliau menyeberang. Kita tanya, Bapak mau kemana? Kita tanya ya. Saya mau ke stasiun. Kalau Bapak ke stasiun, langsung naik angkot, jangan nyebrang. Jangan nyala-nyalahin. Saya lebih tua darimu. Bapak tadi nekat nyebrang, naik angkot, nyampe ke stasiun Cilegon? Enggak, nyampainya di Bojong. Itu yang namanya tersesat. Salah jalan karena Ustaz Fauzul. Salah jalan itu tersesat. Jadi kita menyalahkan itu dengan kasih sayang kita supaya beliau jangan tersesat. Ini kan sudah salah, ngeyel lagi, ditegur jangan nyalah-nyalahin. Ini virus dari Syiah yang tidak kunjung kita sadari. Syiah itu jelas menyimpang. Nah, ketika ditegur jangan nyalah-nyalahin. Ini juga yang diadopsi oleh sebagian ahlus sunnah. Ketika dibetulkan ibadahnya, dia tersinggung. Ketika dibetulkan ibadahnya, dia meradang. Nah, inilah puncak daripada kesombongan, tidak mau menerima kebenaran. Iblis komandannya. Iblis tidak mau menerima kebenaran karena sombongnya dia. Nah, jadi kita kembali, menyapu 3 kali itu salah. Kenapa tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Dan ini juga tidak ada khilaf dalam madzhabul arba'ah, 4 mazhab yang ada. Ya. Lalu yang kelima, dibolehkan mengeringkan anggota wudhu dengan handuk, sapu tangan, mungkin juga dengan tisu penyekai yang semisalnya. Apalagi di musim dingin, kita rihlah ke puncak. Kami kemarin dengan jamaah Delta, ya, rihnya ke Gunung Bunder, nginap di villa, ngaji di villa, paginya mandi-mandi. Ya mungkin kalau terjadi kita juga ke puncak dingin, ya boleh kita lap pakai handuk setelah kita berwudu. Ya, apalagi ibu-ibu pakai mukena, kalau nggak dilap itu bisa hitam cepat mukenanya, maka dilap sampai kering. Boleh mengeringkan anggota wudu dengan menggunakan handuk, sapu tangan dan penyekai yang semisalnya dengan tisu umpamanya. Boleh, silakan. Yang keenam, melebihkan basuhan anggota wudu, khususnya wajah serta kedua tangan dan kaki. Melebihkan basuhan. Kalau batas anggota wudu kemarin, muka kita sampaikan sejak tunggul rambut sampai anak telinga, ya, kanan dan kiri sampai ke bawah. Nah, kalau kita lebihkan ke sini gimana? Itu lebih sunnah, lebih utama. Basuh tangan sampai 2 mata siku. Mana mata siku? Ya, yang ada tulangnya ini. Lalu kita lebihkan ke sini, bagaimana? Bagus. Ya, disyariatkan. Nah, jadi demikian, melebihkan basuhan. Ya, muka, kedua tangan dan kedua kaki. Kita basuh sampai lutut, itu lebih utama. Walaupun wajibnya cuma sampai 2 mata kaki. Lebihkan sampai betis. Apalagi sampai lutut, itu lebih bagus. Itulah sunnah-sunnah yang kalau ditinggalkan wudunya tetap sah, tapi kalau ditinggalkan wudunya tetap sah, tapi kita kurang mendapatkan pahala. Kalau kita kerjakan, kita mendapatkan pahala tambahan. Nah, itu yang dimaksud sunnah-sunnah dalam berwudu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم